Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga dari kitab Syajaratul Ma'arif, kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang terkait dengan amalan hati, baik dari segi sifat ataupun akhlak. Nah, kita akan baca bab ketiga dan keempat. Selepas itu kita sudah mulai masuk ke pembahasan inti insyaallah. Bab yang ketiga, yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa bih barakatuh ulumikum wal muslimina fid dharain amin ila an qala al-babu tsalits fi ma tashtamil alaihi al-qulub min as-sifat wal akhlaq. Bab ketiga berkenaan dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak hati. Tidak ada hukum, la tata'allaq at-takalif, tidak ada tuntutan, tidak ada hukum kecuali pada perbuatan-perbuatan yang memang ada usaha yang kita lakukan di situ. Karena nanti ada hal-hal yang ghairu muktasab, yang tidak kita hasilkan, yang tidak kita upayakan, tapi dia hadir sendiri. Nah, itu nanti nggak ada hukumnya. Baik. Nah, begitulah nanti dengan amal hati. Amal hati itu terbagi dua, ada yang muktasab dan ada yang ghairu muktasab. Di sini yang dibahas yang pertama adalah ghairu muktasab. Ghairu muktasab itu yang sedari awal ada gitu. Kita tidak upayakan lalu ada. Maka kata beliau, dalam hal ini di sini tidak ada tuntutan apapun, tidak ada hukum apapun kecuali nanti apa yang ditimbulkan olehnya. Itu yang nanti yang ada hukumnya, itu yang ada konsekuensinya. Jadi kalau halnya, kalau sesuatu itu sendiri nggak ada hukumnya, orang dia memang sedari dini sejak kita lahir itu ada. Nah, kata beliau, urusan hati yang ghairu muktasab yang sudah ada sejak kita lahir, yang pertama adalah al-aql. Nah, pikiran dan sebagian ilmu yang sudah ada dari panca indera kita. Gitu. Contoh panca indera kita kan apa itu? Ketika megang api kan dia merasakan panas. Ketika megang es merasakan dingin. Nah, itu dari mana itu? Ilmu itu. Itu apa yang dihasilkan oleh panca indera. Kita hidup langsung punya akal, begitu kan? Nah, dari kita memiliki akal dan kita memiliki panca indera yang itu nanti akan menghasilkan ilmu-ilmu yang secara otomatis kita dapat. Jadi untuk orang tahu kalau api itu panas, orang tuh nggak perlu sekolah gitu. Dengan dia menempelkan dikit di tangannya, dia akan merasakan gitu. Nah, maka ini adalah salah satu ilmu yang ada pada hati, yaitu hati itu diberikan akal dan diberikan kepahaman-kepahaman dari apa yang dirasakan oleh panca inderanya. Nah, begitu juga, kan kita sering ya ketemu orang itu, tahu-tahu kita punya prasangka apa ke orang ini, kayaknya orang baik nih, ini orang kayaknya nggak baik nih. Itu kan tiba-tiba muncul itu. Atau tiba-tiba apa? Kita dapat ilham gitu. Ada orang di pinggir kali gitu, apa tendang aja pantatnya nyungsep gitu kan, dan lain sebagainya. Atau mukasyafat ghaibiyah, atau ada hal-hal gaib yang Allah bukakan. Maka ini semua ini datang secara tiba-tiba gitu.
maka yang tidak kita upayakan lalu datang itu tidak ada hukumnya. Hukumnya nanti apa langkah selanjutnya dari hal itu? Seumpama tadi tuh kepikiran nendang pantat orang yang lagi duduk-duduk di mana di pinggir kali gitu kan. Itu kalau kita lakuin ya nanti ada hukumnya. Tapi kalau sekedar terlintas itu tidak. Kemudian yang kedua, di antara amal hati yang tidak ada upaya dari kitanya adalah semua sifat bawaan lahir yang baik-baik. Apa itu? Penyayang, ada rasa malu, ada rasa cemburu, ada kedermawanan. Nah itu kan setiap orang tuh punya itu gitu. Ya, sayang dengan orang lain, ada rasa malu. Nah, itu sifat itu sudah diinstal dari mulai kita lahir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat bawaan lahir yang buruk, yang memiliki dampak tidak baik. Seperti apa? Seperti penakut, pelit. Itu anak kecil kan tuh pasti pelit tuh, anak kecil tuh. Masih kecil dia bahaya dia, gedean dikit tuh udah mulai pelit dia. Ini punya aku, berantem dia. Ghilzah wal jafa, ada sifat kasar, ada sifat kerasnya begitu ya. Nah itu semua memang sudah Allah install di dalam diri seseorang. Selama itu tidak dikembangkan, maka itu tidak dosa. Ya, nah kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah semua sifat bawaan lahir, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Nah, itu nanti dilihat dari apa? Sebab dan efeknya. Sebab dan efeknya. Seperti contohnya apa? Sifat marah. Jika itu karena Allah, maka sebab kemarahan itu dan efek kemarahan itu menjadi baik. Kenapa marah? Sebabnya Al-Quran diinjak seumpama. Lalu kita marah. Ya, kemudian orang itu kita penjarakan seumpama. Maka efek dari perbuatan kita memanjarakan orang itu juga terpuji. Nah, begitu ya. Sebaliknya jika marah itu karena syaitan, seumpama nggak sabar gitu. Kenapa sebabnya? Karena anak numpahin air minum. Namanya anak-anak. Terus kita tampar anak kita. Akhirnya mukanya bengkak gitu. Akhirnya dia marah sama kita, dia benci sama kita. Nah, maka ini tercela. Ya. Baik, ini ada 4 ya tadi ya. Ada 4 hal-hal yang tidak diupayakan lalu ada. Itu tadi ya. Pertama tadi apa? Ada akal dan ilmu-ilmu otomatis yang dipahami oleh panca indera kita. Kemudian ada perasaan ragu, perasaan yakin, ada aura yang kita rasakan ketika kita bertemu orang, ada ilham-ilham yang tiba-tiba datang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sifat-sifat bawaan kita, baik sifat baik ataupun sifat buruk. Nah, kita nggak langsung berdosa dengan itu, tinggal mau kita kemanakan. Kemudian yang keempat, semua sifat bawaan tadi dia tidak jadi apa-apa. Kecuali jika sebab dan efeknya itu adalah baik. Jika sebabnya adalah satu kebaikan, maka nanti efek yang ditimbulkan juga kebaikan. Maka itulah yang perlu kita tingkatkan, bahwa segala sesuatu yang sudah Allah install ke dalam diri kita ini mesti menjadi nilai-nilai kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua adalah amal hati yang sifatnya bisa kita upayakan. Nah ini juga terbagi menjadi 2. Ya, amal-amal hati yang bisa diupayakan terbagi 2. Yang pertama, sesuatu yang umumnya itu susah untuk kita jaga, untuk kita awasi. Seperti apa itu? Waswasah. Seperti ada bisikan-bisikan gitu. Bisikan-bisikan yang tidak baik, hadithun nafs. Ya.
Nah ini dalam hal ini ya sumpama tadi itu tengah sholat gitu kan, atau kita lagi naik motor lah, kita lagi naik motor kemudian pikiran gitu, kayaknya enak ya tuh kalau kita minggir dulu gitu, kemudian ngeliatin orang-orang lewat gitu. Itu banyak anak SMA lewat seumpama, ada pikiran-pikiran jahat atau dalam hati kita gitu, apa saya tonjok aja ya itu orang yang itu tiba-tiba terlintas gitu. Nah ini kan sesuatu yang tiba-tiba datang ya. Walaupun bisa juga kita upayakan kan, kita bayang-bayangin, kita mendatangkan pikiran itu. Tapi hal ini sangat sulit untuk dihindari. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan siapapun orang yang mengalami lintasan-lintasan hati selama dia tidak bicarakan dan tidak dia lakukan. Itu tadi tuh. Kayak pengen ngomong kasar gitu ke guru yang mungkin tadi mukul kita begitu. Dalam hati itu mau ngomong tapi nggak diomongin, maka lintasan-lintasan hati itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dimaafu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak lakukan, seumpama mau mukul orang dalam hati doang, apa gue pukul aja ya. Nah, kemudian yang kedua, amal hati yang bisa diupayakan itu adalah sesuatu yang tidak demikian. Maksudnya tidak sulit untuk kita hindari. Seperti apa? Pengetahuan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Allah, tentang zon, rasa takut, rasa harap, cinta, apalagi rasa segan, sabar, marah, kecewa, gembira, sedih, kufur, iman, ya, rendah hati, khusyuk, menghinakan diri di hadapan Allah, suka, tidak suka, ingat, tidak ingat, dan lain sebagainya. Ini adalah apa? Ini adalah amal-amal yang bisa kita upayakan. Hati kita bisa sombong, bisa. Hati kita bisa tawadhu, bisa. Hati kita bisa sedih, bisa. Hati kita bisa marah, bisa. Hati kita bisa gembira. Itu semua yang mengontrol adalah kita. Maka amal-amal hati yang bisa kita kontrol ini nanti ada konsekuensinya, baik di dunia maupun akhirat. Kita punya hati yang sombong, ya siap-siap nanti sama Allah dijatuhkan. Kita punya hati yang tawadhu, siap-siap akan Allah angkat. Kita punya hati yang pencinta, kita punya hati yang penyayang, insya Allah siap-siap disayang sama Allah, disayang oleh hamba-hamba Allah. Tapi kita punya hati pendendam, benci, maka siap-siap Allah marah kepada kita. Karena kata beliau, amal hati yang bisa diupayakan dan tidak sulit untuk memperolehnya itu dibagi menjadi dua lagi. Nah, pertama, sesuatu yang menjadi media untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Contohnya apa? Amal hati itu. Amal hati diantaranya adalah berpikir. Nah, berpikir ini adalah menjadi media, menjadi perantara untuk diri kita sampai kepada keyakinan dan juga ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Benar nggak? Ya, kalau kita nggak mau mikir, ya ngaji nggak paham. Kalau kita nggak mau mikir, ya kita nggak akan yakin sama Allah, nggak akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal hati yang berupa berpikir dan merenung ini adalah amal hati yang disebut sebagai wasilah. Jadi bukan maksudnya bukan mikir, bukan. Maksudnya bukan merenung, tapi berpikir dan merenung itu, menghayati sesuatu itu adalah prosesnya gitulah. Itu medianya untuk sampai ke maksud. Maksudnya apa tadi? Biar yakin. Maksudnya apa? Biar tahu. Gitu. Seperti juga hati yang takut itu kan menjadi media untuk kita akhirnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, amal hati yang bisa diupayakan ini ada yang berupa maksud. Ada yang berupa maksud.
Nah, maksud ini dibagi dua lagi. Ini ulama dulu nih kalau nulis tuh banyak cabang-cabangnya. Makanya saya awal-awal mau baca kitab ini, awal-awal tuh kayak agak sulit gitu. Setelah dibaca ya aman. Tapi nanti kalau sudah masuk bab-babnya, kenapa saya ambil kitab ini? Karena ini adalah kalau sekarang disebut sebagai tafsir maudhu'i gitu. Bagaimana kita ngaji tafsir tapi tematik gitu. Ayat ini kegunaannya ini. Ayat ini menjadi inspirasi untuk ini. Nah, itu udah ada dari dulu sebenarnya tafsir tematik ini diantaranya. Gitu. Sehingga nanti kita akan lebih dalam memahami konteks-konteks Al-Quran. Tapi ini pendahuluannya aja yang agak sedikit rumit. Baik, sekali lagi, amal hati yang bisa diupayakan, bagian keduanya adalah sesuatu yang sudah menjadi maksud. Maksud dibagi dua. Ada maksud saja, ada maksud plus media atau proses tadi. Oke. Maksud yang hanya maksud yang tidak ada prosesnya, yaitu ikhlas dan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya adalah ikhlas di sini. Contohnya adalah ikhlas dan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah puncak gitu, paham nggak? Jadi dengan kita ngaji, dengan kita takut sama Allah, akhirnya kita bisa ikhlas. Dan ikhlas itu udah segala-galanya gitu. Itu udah menjadi maksud terakhir dari semua yang kita lakukan. Termasuk menjadi maksud akhir apa yang kita lakukan adalah niat mencari ridho Allah. Nah, ini tidak ada medianya. Dia langsung atau menjadi maksud inti dari semua amal kita. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang jadi maksud di waktu yang sama dia juga jadi media, menjadi wasilah gitu. Contohnya apa di sini? Ma'rifat. Tadi kan untuk sampai ma'rifat bagaimana tadi? Kita harus nazar, kita harus merenung, kita harus berpikir. Sehingga akhirnya kita ma'rifatullah. Sehingga kita akhirnya mengerti. Entah mengerti tentang Allah atau mengerti tentang apapun. Tapi di sini tentunya tentang ma'rifatullah. Nah, mengenal Allah itu adalah tujuan terpenting dalam hidup. Di waktu yang sama, dia juga menjadi media untuk kita sampai kepada seluruh ketaatan yang Allah perintahkan. Jadi ada yang satu itu cuma apa? Cuma maksud saja. Bahwa semua kita lakukan adalah demi ikhlas kan gitu. Semua kita lakukan demi niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini ada sesuatu itu menjadi tujuan akhir, di waktu yang sama dia juga menjadi wasilah untuk kita sampai ke yang lain. Di antaranya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah tadi kan maksud kan? Sebabnya apa tadi ma'rifat itu? Nazar. Setelah ma'rifat, akhirnya mengantarkan kita kepada ketaatan. Begitu juga rasa segan, rasa cinta. Ini juga maksud, di waktu yang sama juga akan menghantarkan kita untuk mau patuh sama Allah, untuk mau cinta sama Allah. Nah, begitu juga termaksud maksud dan juga wasilah untuk sampai kepada yang lain adalah niat untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Ada yang ngapain deh mau jadi orang kaya biar bisa manfaat untuk banyak orang. Itu kan berarti jadi orang kaya sebagai maksud. Tapi di waktu yang sama dia menjadi maksud dan wasilah kan agar kita bisa berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Begitu juga sebaliknya tuh. Mau ngapain jadi presiden? Seumpama. Biar bisa korupsi gede-gedean. Kan gitu. Berarti jadi presiden itu adalah maksud. Di waktu yang sama jadi pemimpin dengan niat buruk. Akhirnya menghantarkan kepada realisasi keburukan. Oke, satu lagi. Al-Babur Rabi'. Baru nanti pada pertemuan selanjutnya kita mulai masuk ke inti kitab, yaitu tafsir maudhu'i. Tafsir satu persatu ayat yang digunakan untuk
membahas banyak hal dalam kontekstualnya. Nah, yang keempat adalah al-babur rabi' fi ma yata'allaq bil qulub wal jawarih minal ahkam. Sesuatu yang terkait hukum-hukum yang terkait dengan amal-amal hati dan anggota tubuh. Ada apa aja tuh hukumnya? Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ma'murat. Hati itu punya amal, anggota tubuh punya amal. Ada 4 hukumnya. Yang pertama adalah al-ma'murat, perintah. Kal irfan wal ihsan, mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal keagungan Al-Quran, mengenal keagungan Nabi Muhammad SAW, wal ihsan, dan juga berbuat baik. Ini adalah amal hati, amal anggota badan yang diperintahkan, maka tentu mendapat pahala nantinya. Yang kedua adalah al-manhiyat, sesuatu yang dilarang. Kal kufran wa tughyan, kufur kepada Allah dan juga bertindak melampaui batas dalam kehidupan. Yang ketiga adalah al-ma'fuwat, sesuatu yang dimaafu. Kal khata' wan nisyan, seperti lupa, tersalah, nggak sengaja, begitu ya. Nah, itu semuanya dimaafu. Yang keempat adalah al-mubahat. Yang keempat apa? Al-mubahat, sesuatu yang mubah, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, seperti makan, minum, pakai pakaian, nikah, dan lain hal dan lain-lain, sesuatu yang Allah izinkan dan bolehkan untuk kita lakukan dalam kehidupan. Nah, wathani ma la yumkinu iktisabu illa biktisabi asbabih. Kemudian yang berikutnya, amal-amal hati dan anggota tubuh yang tidak bisa kita kerjakan langsung, tapi kita bisa kerjakan asbab-asbabnya untuk sampai ke sana. Apa contohnya? Contohnya adalah hati yang lembut, hati yang penyayang, hati yang penuh cinta, hati yang penuh kebencian, dan lain sebagainya. Ya, itu nggak bisa kita dapat kecuali dengan kita menghadirkan, melakukan sebab-sebabnya. Bagaimana agar hati lembut, Dek? Ingat dosa. Bagaimana agar hati lembut? Ingat kita ini seorang hamba saja. Bagaimana agar hati ini lembut? Dengar nasihat ulama. Jadi, hati lembut dong, hati lembut. Nggak bisa. Ayo, saya lagi ngamalin hati, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Melakukan hal-hal yang menghantarkan kita ke sana. Nah, begitu juga ada hal-hal yang dilarang, yang kita nggak bisa lakuin langsung, tapi kita bisa menjauhi sebab-sebabnya. Contohnya apa? Lupa sama Allah. Bagaimana agar kita nggak lupa dalam sholat? Berarti sebelum sholat harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa nanti dalam sholat kita benahi, nggak bisa. Sebelumnya kita ambil asbab-asbabnya agar kita betul-betul zikrullah nanti di dalam sholat. Semoga bermanfaat. 2 hal ya, 2 bab kita bahas tadi tentang apa saja itu sifat-sifat dan akhlak-akhlak hati, apa saja amal-amalnya yang bisa kita lakukan. Ada sesuatu itu tidak bisa kita upayakan, ada yang bisa kita upayakan. Yang bisa kita upayakan itulah yang ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua tadi adalah tentang hukum-hukum yang meliputi amal hati dan amal anggota badan yang kita lakukan. Itu ada beberapa dan kita bisa upayakan untuk semaksimal mungkin semuanya menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang menguntungkan kita di dunia sampai di akhirat. Hadza billahi taufik. Kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.